Mobil pick-up angkut 23 siswa terguling, 2 penumpang tewas. Tahanan kasus pemerkosaan membakar ruang sel Polsek Gantarang. Oknum polisi diduga lecehkan tahanan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 24 Agustus 2023, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan sajian informasi kriminal yang terjadi dalam sepekan dalam program acara Razia. Bersama saya Tisna Aulia, berikut informasi selengkapnya. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi hendak berwisata. 23 siswa Madrasah Sanawiyah Patangga, Desa Patangga, Kecamatan Telu Siatingge mengalami kecelakaan. Mobil pick-up yang ditumpanginya terguling di pinggir jalan. 2 penumpang tewas, puluhan luka-luka. Beginilah kondisi sejumlah penumpang usai sebuah mobil terbalik ke pinggir jalan di Kabupaten Bone. Diduga mobil pick-up bernomor polisi DW8786AG mengalami ban pecah hingga oleng dan supir hilang kendali. Akibatnya puluhan penumpang tersebut mengalami luka serius seperti luka di kepala dan patah kaki. Usai diduga terpental dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Bahkan 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 kritis. 2 korban meninggal dunia berinisial NS dan NA. Keduanya merupakan siswa kelas 7 MTS Al-Nur Patangga. Dalam warung memang ada membenarkan bahwa ada pasien yang masuk dari akibat kecelakaan di Desa Waji. Mobil pick-up yang berjumlah berapa? 23 kalau bukan 24 orang. Dan saat ini di tenda warung masuk 8 orang. Di antaranya 2 laki-laki, 6 perempuan. Dan saat kondisi saat ini ya korban kecelakaan itu ada yang mengalami luka patah atau benderan kepala, namun di satu sisi ada yang rencana rujukan dalam kondisi kritis. Sementara unit Laka Lantas Polres Bone yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Supir dan mobil pick-up diamankan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak mobil minibus ketika sedang berbelok di Jalan Samratulangi, Kabupaten Bulukumba. Korban tewas akibat mengalami pendarahan di bagian kepala. Beginilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam seorang pengendara sepeda motor ditabrak sebuah mobil minibus di Jalan Jenderal Samratulangi Kota, Kabupaten Bulukumba. Dalam rekaman CCTV terlihat sang pengendara sepeda motor Yamaha NMAX berwarna hitam menyalakan waser kanan ketika sedang berbelok pada jalur 2. Tiba-tiba mobil minibus Honda CR-V kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara menabrak pengendara tersebut. Akibatnya korban bernama Asdar warga desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang sempat terpental. Pria berusia 35 tahun itu meninggal dunia di lokasi kejadian akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Ya, jadi rekan-rekan dari media, alhamdulillah yang terkait laka lantas tadi malam antara R4 Honda CR-V dengan sepeda motor. Untuk penanganan lanjutnya kami sudah tangani, adapun yang terduga dari pihak R4 sudah kami amankan bersama barang buktinya, dan yang meninggal dunia sudah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan hari ini. Itu kejadiannya kapan, Pak? Kejadiannya semalam sekitar pukul 1 dini hari. Tepatnya di Jalan Jenderal. Itu pada saat kejadian kecepatan tinggi, Pak? Kalau informasi awal di TKP yang R2-nya atau yang meninggal dunia ini melawan arus. Akhirnya bertabrakan dengan pengemudi CR-V. Usai kecelakaan, jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka. Sementara pengendara mobil bernama Naim Gani sudah diamankan di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba. Begitu juga dengan kedua barang bukti kendaraan. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Seorang lelaki di Kabupaten Bone tewas seketika usai ditebas oleh suami ketiga dari istrinya.
Korban yang merupakan suami kedua dibunuh lantaran pelaku tersinggung mendengar kata-kata korban. Abrar Sulfiandi, korban pembunuhan yang terjadi di Dusun Beku, Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone. Pembunuhan ini terjadi diduga pelaku yang berinisial SN yang merupakan suami ketiga dari istri korban yang bernama Suryani tersinggung dengan perkataan korban. Kejadian ini berawal saat korban menelpon anaknya Syahrul hasil perkawinannya dengan Suryani. Korban hendak mengajak anaknya ke Kabupaten Bulukumba, namun saat tengah asik menelpon, pelaku mendengar ada kata yang dilontarkan korban yang membuat pelaku merasa tersinggung. Saat dini hari pelaku meminta izin kepada istrinya hendak buang hajat. Diduga saat itu pelaku langsung mendatangi korban yang tengah terlelap di sebuah rumah yang kerap didatangi oleh korban. Akibatnya korban tewas di tempat tidur dengan sejumlah luka. Luka robek pada wajah, luka tusuk pada bagian dada, tangan, dan jari kaki nyaris putus akibat sabetan benda tajam. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tenriawa Rubone untuk divisum dan menunggu keluarga untuk menjemput korban untuk dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Bulukumba. Dalam kondisi meninggal, dibungkus sarung dan mengalami beberapa luka, ada luka di kepala, di tangan, kaki, badan, dan sampai hampir seluruh tubuh. Kira-kira luka yang fatal yang bisa mengakibatkan kematian, luka yang fatal. Kalau melihat dari itu ada di daerah dada ya, dada. Kita melihat gitu. Dan kalau berdasarkan ada mungkin ya semacam ya benda tumpul atau apa karena juga patah. Humas Rumah Sakit Umum Tenriawa Rubone, Andi Dedi Astaman mengatakan bahwa korban tewas lantaran banyaknya mengeluarkan darah akibat luka yang diduga sabetan senjata tajam. Humas Polres Bone, Ibtu Rayandra membenarkan kejadian ini. Pihaknya kini masih melakukan pengejaran pada pelaku dan berharap pelaku menyerahkan diri secepatnya. Jam 4.00 WITA dini hari, berdasarkan kecurigaan dari istrinya ini, kedua istrinya ini, suami ketiga meminta izin untuk buang air besar. Berdasarkan kecurigaan istrinya ini, mencurigai bahwa suami kedua ini melakukan pembunuhan dengan menggunakan parang. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Belasan muda-mudi dalam pengaruh minuman keras berada di tempat umum digerebek petugas patroli presisi Perintis Polrestabes Makassar. Barang bukti miras ditemukan di lokasi berpesta. Belasan muda-mudi di Kota Makassar menggelar pesta miras di pinggir jalan digerebek petugas patroli presisi Perintis Polrestabes Makassar. Polisi yang mendapati belasan remaja dalam patrolinya menindaki dengan melakukan pemeriksaan terhadap muda-mudi ini guna mencari kepemilikan barang melanggar hukum. Belasan muda-mudi ini mengelak tidak dalam pengaruh miras, namun polisi tidak begitu saja percaya. Meski mengelak, polisi yang melakukan pemeriksaan dalam penyisirannya menemukan botol miras, kartu dan speaker sebagai barang bukti pesta miras. Petugas juga menyisir lokasi berpesta guna mencari barang yang mengarah ke tindak kriminalitas. Namun dalam pemeriksaannya, petugas tidak menemukan barang yang melanggar hukum. Muda-mudi yang kedapatan berpesta diberi peringatan guna tidak mengulangi perbuatannya menggelar pesta miras di tempat umum yang berpotensi mengundang tawuran antar kelompok dan tindak kriminalitas jalanan. Warga yang berada di sekitar lokasi menyaksikan muda-mudi ini ditindaki. Berterima kasih terhadap tindakan polisi yang membubarkan serta memberikan peringatan.
Warga berharap kegiatan patroli rutin digelar di lokasi yang kerap digunakan para muda-mudi berpesta guna menghindari dampak buruk usai muda-mudi ini berpesta miras. Bapak ketahui bahwasannya ini adik remaja, kelompok remaja ini menggelar aksi pesta miras di pinggir jalan? Enggak. Baru seandainya bukan bapak ini, kita tidak tahu. Iya. Yang bapak ketahui terkait ya, dengan adanya begini, bagus, malah kita ketahui, bisa kita tegur toh. Oh iya. Oh, dengan adanya patroli dari pihak kepolisian itu? Ya, baru kita ketahui, iya. baru kita ketahui. Oke, baik. Otomatis kita tegur, nggak bisa tidak. Iya. Kenapa dampak kepada kita yang tua-tua ini? Iya. Kalau dia bikin masalah kan pasti lari, kita yang kena. Kalau orang kan, apalagi tiap malam kita kan di situ kumpul orang-orang tua, ada dari sekta apa, biasa domi berdiri. Biasa toh. Kita tidak tahu, dengan adanya patroli begini ada bagusnya. Guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan mengarah ke tindak kriminalitas seperti perang kelompok dan begal, belasan muda-mudi ini dibubarkan petugas dan diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya serta mengarahkan kembali ke rumah masing-masing. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi tahanan kasus pemerkosaan membakar ruang sel Kapolsek Gantarang. Akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Razia. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, salah seorang tahanan nekat membakar dan merusak ruang sel Polsek Gantarang. Tahanan tersebut merupakan titipan Reskrim Polres Bulukumba dalam kasus pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri. Bayangkan kuatnya itu. Tidak ada. Paralon apa ini teh bukan semua dibayangkan. Beginilah kondisi ruangan sel Polsek Gantarang pasca dibakar dan dirusak oleh seorang tahanan titipan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satuan Reserse Kriminal Polres Bulukumba. Sebagian besar ruangan sel Polsek Gantarang hangus terbakar. Bahkan keramik rusak akibat dicungkil serta besi sel turut dirusak. Pelaku pembakaran dan pengerusakan diketahui bernama Rizwan, warga desa Tamalan Rea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia merupakan tersangka pemerkosaan terhadap keponakan istri sendiri. Belum diketahui motif dugaan Rizwan merusak dan membakar ruangan sel Polsek Gantarang. Sementara pihak polisi hingga saat ini masih memilih bungkam terkait peristiwa tersebut dan meminta sejumlah jurnalis untuk tidak mengambil gambar tempat kejadian perkara. Dari informasi tersangka, saat ini sudah dipindahkan ke Polres Bulukumba. Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Kota Parepare. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan perumahan sempat membuat panik warga. Lahan gambut di Kecamatan Ujung, Kota Parepare terbakar beberapa waktu lalu. Kebakaran lahan sempat membuat warga panik. Pasalnya lahan seluas kurang lebih 3 hektar ini berlokasi dekat dengan pemukiman warga. Petugas dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Parepare yang menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api. Selain tidak ada akses menuju lokasi, hembusan angin kencang serta lahan yang dipenuhi tumbuhan kering alang-alang membuat api sulit dipadamkan. Di Lapak Dek. Tadi sekitar jam berapa Pak kejadian Pak? Sekitar jam 19. Berapa hektar kira-kira Pak ini lahannya? Kira-kira kurang lebih 3 hektar. 3 hektar ya? Iya. Tadi ada kesulitan Pak waktu pemadaman Pak? Iya, makanya itu tadi mulai jam 19.00 sekarang sampai jam jam 21 karena kesulitan akses jalan, makanya agak lama proses pemadamannya. Butuh waktu 2 jam hingga petugas berhasil memadamkan api. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik dari rumah yang ditinggal oleh penghuninya, 4 rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk Jalan Kakatua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar hangus dilalap api.
Inilah kobaran api yang melalap pemukiman padat penduduk malam di Jalan Kakatua 3, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Kebakaran menghanguskan 4 rumah semi permanen, bangunan lantai dasar yang berbatu, sedangkan kayu di lantai 2-nya. 9 armada dinas pemadam Kota Makassar dikerahkan dibantu warga yang berada di sekitar lokasi, berjibaku dalam proses pemadaman api yang kian menjalar ke rumah lain yang saling berdempetan. Kobaran api dapat dipadamkan usai damkar Kota Makassar dan warga dengan alat seadanya berjibaku selama 2 jam. 9 kepala keluarga menjadi korban atas 4 rumah yang hangus terbakar. Di tengah proses pemadaman, pihak kepolisian sektor Mamajang mengevakuasi dengan selamat 1 orang tua yang tengah dalam kondisi sakit di salah satu rumah yang tengah terbakar. Kompol Zulkarnain, Kapolsek Mamajang yang tengah berada di lokasi dan melakukan penyelidikan atas kejadian itu, mengatakan dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya. Informasi awal pukul 20:45 kita sementara ada di kegiatan pesta rakyat. Kita dapat informasi bahwa ada kebakaran di Kelurahan Pak Batang di Jalan Kakatua 3. Kami tiba di TKP, kami mendapatkan satu di titik utama. Namun setelah kita lakukan identifikasi, ternyata ada 4 rumah yang menjadi korban dampak dari kebakaran. Tidak ada korban jiwa atas kejadian itu. Guna tindakan lebih lanjut terkait kerugian material, pihak Polsek Mamajang menggelar serangkaian penyelidikan. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi oknum polisi diduga lecehkan tahanan wanita. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Razia pemirsa. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI menyesalkan adanya tindakan yang mencoreng institusi Polri. Seorang oknum polisi diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang ditahan di sel khusus Direktorat Tahti Polda Sulawesi Selatan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI akan segera mengirimkan surat klarifikasi kepada Polda Sulawesi Selatan terkait adanya pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial Bribtu-S terhadap salah seorang wanita berinisial FM yang ditahan di ruangan sel khusus Direktorat Tahti Polda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Selain mempertanyakan keberadaan pemberitaan tersebut, pihak Kompolnas RI juga ingin mengetahui sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan dalam menangani kasus Bribtu-S. Dan berharap polisi melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Pasalnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial Bribtu-S terhadap tahanan wanita ini dinilai telah mencoreng nama baik institusi Polri serta masuk dalam unsur pidana dan pelanggaran etik. Kompolnas sangat terkejut dan menyesalkan adanya berita yang menyatakan seorang anggota Polda Sulsel yang bertugas menjaga tahanan diduga dalam kondisi mabuk memaksa seorang tahanan perempuan melakukan oral seks. Kompolnas segera mengirim surat klarifikasi kepada Polda Sulsel untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, serta kami juga ingin mengetahui apa saja tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Polda dalam menangani kasus tersebut. Kami berharap kasus ini dapat diperiksa secara profesional berdasarkan scientific crime investigation, dan jika pelaku memang benar melakukan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut masuk kategori tindak pidana dan juga pelanggaran etik. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat kejam, tindakan yang merendahkan martabat manusia, di mana dalam konvensi anti penyiksaan merendahkan martabat manusia masuk kategori penyiksaan. Nah, kami juga melihat jika betul tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka
yang bersangkutan ini telah mencoreng nama baik institusi. Oleh karena itu patut untuk dijerat dengan undang-undang yang berlapis ya, dalam hal ini undang-undang TPKS dan KUHP serta pasal-pasal berlapis dan juga adanya pemberatan. Sementara itu, pihak kepolisian melalui Bid Propampolda Sulawesi Selatan hingga saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dan telah memeriksa 10 saksi, termasuk yang melihat, pendengar, dan petugas yang tengah berjaga di rumah tahanan tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hendak mendapatkan pujian sebagai cowok berpenampilan menarik dengan mengendarai mobil, seorang pria asal Sulawesi Tenggara nekat mencuri mobil dan motor. Pelaku yang tengah dalam masa pelarian berhasil dibekuk oleh polisi di wilayah Sulawesi Tenggara. Aksi pelarian pelaku pencurian dan pemberatan yang membawa kabur mobil dan motor hasil curian berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Kota Palopo. Pelaku yang mengetahui dirinya sedang dalam pengejaran berupaya mengelabui polisi dengan berpindah-pindah tempat mulai dari wilayah Sulawesi Selatan hingga ke wilayah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan petunjuk mobil curian yang digunakan pelaku, polisi akhirnya membuntuti hingga menangkap pelaku di Sulawesi Tenggara. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda ini di berbagai kabupaten, namun baru sekali mencuri mobil. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mencocokkan TKP lain yang disinyalir menjadi tempat pelaku beraksi. 3 Agustus terjadi pencurian mobil dengan modus pelaku melamar pekerjaan. Jadi setelah diterima pekerjaan oleh seseorang, oleh korban, maksud saya, itu selang 2 hari dia melakukan aksinya dengan mencuri mobil korban, kemudian dibawa lari ke arah Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas perbuatannya itu, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Aksi pencurian tas milik jemaah wanita di dalam sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi saat para jemaah sedang melaksanakan sholat subuh Dalam rekaman kamera CCTV, tampak pelaku yang merupakan seorang pria mendatangi Masjid Jambi Awaludin yang berada di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, lalu mengambil air wudhu. Sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah, pelaku tampak memantau suasana di bagian saf jamaah wanita. Namun saat menargetkan korbannya, pelaku sempat ditegur oleh salah seorang jemaah, hingga akhirnya pelaku masuk ke dalam ruangan saf jemaah pria dan berpura-pura melaksanakan sholat berjamaah. Setelah semua jemaah dalam posisi sujud dan lengah, pelaku kemudian kembali mendatangi saf jemaah wanita, lalu mengambil sebuah tas milik salah seorang jemaah wanita yang berada di depannya. Kemudian kabur keluar masjid dengan mengendarai sepeda motor. Atas peristiwa ini, korban yang merupakan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini melapor ke polisi setelah tas berisi ponsel dan perhiasan emas raib digondol pelaku. Dia itu hari kan orang sudah sementara sholat, terus dia ambil air wudhu. Saya pantau CCTV kira dia mau sholat, ikut sholat, ternyata dia ke samping, dia pantau ke dalam, pas sementara orang lagi sholat dia masuk, pas jamaahnya lagi sujud terakhir, dia ambil tasnya baru langsung kabur, lari. Pelaku naik sepeda motor atau gimana, Pak? Sepeda motor. Berapa orang, Pak, pada saat? Sendiri. Sendiri ya, iya. Pak? Yang punya tas itu, yang korban itu orang mana, Pak? Orang Parepare. Oh, dia cuma singgah sholat di sini? Iya. Hingga kepolisian sektor Mandai masih mengejar pelaku yang identitasnya telah dikantongi polisi dari rekaman CCTV milik masjid. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada salam.